Nisbah nasabnya salah. Kecuali kita menyebutnya nama ayahnya. Seseorang misalkan namanya Fatimah, sama ayahnya misalkan Irwan, kita sebut Fatimah binti Irwan. Enggak haram itu. Walaupun siapa itu? Itu namanya Fatimah binti Irwan, beliau istrinya beliau ini. Begitu. Itu baru benar. Ya jangan nyebut nyonya. Yang paling kacau lagi ini tulis nama. Ya kan ada nama begini. Kan biasanya perempuan sering sebut nama kan. Nama tadi Fatimah. Nama suaminya Irwan. Nyonya Fatimah Irwan. Lah Nyonya Fatimah Irwan. Kan sering sekali di Indonesia begitu. Nama suami tetap diletakkan di belakang nama istri. Itu yang paling sering kita baca di koran-koran. Nyonya Fatimah Irwan. Lah kok nama suaminya masuk ke nama dia? Sejak kapan? Sejak kapan dia melahirkan istrinya? Kalau dia melahirkan istrinya nggak bisa nikah. Karena jadi bapak. Kan yang di belakang istri itu namanya bukan nama suami, nama ayah. Hukumnya haram. Kenapa? Karena salah nisbah nasab. Kalau dalam undangan dosa? Yang nanggungnya kan yang nulis undangan. Kan kita yang terima undangan. Kalau kecuali kita yang bikin undangannya, ya kita yang nanggung juga. Jadi itu hati-hati. Jangan suka manggil nama perempuan, taruh nama suaminya di belakang. Beda. Marga beda. Marga itu kan ayah. Lah, si Hombing. Ini siapa? Si Anturi. Kok si Hombing pula? Si Anturi. Namanya si Anturi. Nama marga kan? Ada nggak ayahnya yang Senturi itu? Ayah bukan? Ayah. Karena ayah itu bukan mesti ayah kandung. Kakek disebut ayah, paman disebut ayah. Ya kan? Paman masih disebut ayah, kakek disebut ayah, ayah kandung apa lagi? Nah ini datuk-datuknya itu juga ayah. Jadi boleh disebut Senturi? Boleh. Karena itu asalnya. Yang nggak boleh ke suami-suami itu bukan asal. Makanya dalam ilmu waris itu letaknya di hawashi sejajar begini. Bukan begini. Karena yang usul itu di atas. Ayah itu di atas. Kakek di atasnya lagi. Kan itu usul. Sejak kapan suami di atas istri? Sejak kapan? Yang di atas istri itu bukan namanya, tanggung jawabnya, karena dia sebagai qawwamuna 'alan nisa. Situ. Jangan taruh dia nasabnya lebih tinggi dari istri. Enggak. Kalau dia punya anak dan dia dengan istri yang dia nikahi itu sempat melakukan hubungan di luar nikah, anaknya itu haram malah lari ke dia, harus lari ke ibunya. Menunjukkan apa? Sejajar nasab suami dengan istri. Ya dong, itu logika paling sederhana itu. Maka hati-hati, jangan panggil Nyonya Fatimah Irwan. Kita tanya, Irwan itu bapaknya, bukan suaminya. Oh bukan, kecuali si Irwan itu ayahnya. Kalau ayah Irwan itu boleh panggil Nyonya Fatimah Irwan, baru boleh. Ini kita rusak nih nasab kita nih. Jadi begitu nikah, panggil nama nama suaminya. 2 tahun kemudian udah nama lain lagi. Tadi Nyonya Fatimah Irwan, sekarang Nyonya Fatimah Sudiono. Kenapa? Udah cerai sama Irwan. Udah nikah lagi sama suaminya kedua. Kacau betul gitu ini. Dari situ aja udah nggak make sense tuh. Nggak make sense tuh. Akhirnya dia setiap hidupnya nikah 6 kali punya nama di belakang. Yang aneh-aneh. Padahal ayahnya cuma 1. Paham? Kalau misalnya kayak kita anak kecil misalnya yang nggak jelas asal usulnya, misalnya dibuang, tuanya itu gimana? Nggak ada bin, nggak ada bin, nama dia aja. Usulnya nggak diketahui, kecuali bisa dibuktikan oleh, biasanya ini kan kerjaan otoritas pengambil kebijakan, polisi, hakim, segala macam. Bolehkah dia kemudian diletakkan nasab kepada ibu angkatnya? Nggak boleh. Ada orang nampung nih, udah apa? Kan ada yang begitu, model begitu kan? Nah, kalau di Cina kan begitu kan? Kalau dipungut, kasih nama marganya. Nggak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Karena hukum beri nasab bukan atas dasar kita rela ngasih, tapi atas dasar dia punya darah kita apa enggak. Jadi saya kalau mongon anak, nggak bisa saya kasih, taruh nama Amna aja di belakang. Jadi anak cucunya nanti mewariskan Amna, Fatimah Amna, iya kan? Nuruddin Amna, semua taruh nama saya. Nggak pernah saya lahirkan.
Satu negara orang bingung. Bukan cuma satu kampung itu, satu negara orang bingung. Nggak boleh. Ada yang orang ngasih nama anaknya sama dengan nama dia. Kalau sama nggak bukan salah, ya nggak boleh nasabnya. Ini niat dari awalnya. Iya. Contoh apa misalnya? Karena ada kan Abdullah bin Abdullah, kan ada bin. Tak masalah. Tak masalah. Karena Abdullah yang kedua itu kan adalah bapaknya. Kayak Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Beliau ayah kakek namanya sama. Muhammad bin Muhammad. Waktu dipanggil, ya Muhammad, nggak mungkin panggil bapaknya udah meninggal. Mesti dipanggil anaknya. Ya kan? Tapi kalau dipanggil ya Muhammad bin Muhammad, pasti bukan kakeknya itu. Karena Muhammad bin Muhammad mesti anak dengan kakak, dengan ayah. Nggak mungkin masuk kakek kecuali manggil tiga. Siapa Imam Ghazali? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh, itu nama beliau, nama ayahnya, nama kakeknya. Jadi begitu. Nah, tapi kalau misalkan nama dia Muhammad, nama ayahnya Abdullah, manggilnya ya Abdullah. Ada dua kemungkinan. Yang satu karena manggilnya bukan atas nama, menandikan dia sebagai hambanya Allah. Jadi kalimat Abdullah itu bukan nama. Abdullah itu bukan nama, tapi julukan karena dia itu adalah hambanya Allah. Bisa dipahami? Sama seperti orang misalkan namanya bukan Muhammad, kayak di Arab kita pergi. Orang kalau nggak kenal, di Arab nggak kenal nama, panggilnya Muhammad. Atau Ahmad, atau Hamadah. Kenapa? Karena makna Muhammad Ahmad itu artinya terpuji. Jadi orang kalau nggak tahu nama orang panggil wahai manusia terpuji. Jadi ini maksudnya itu bukan namanya, sifatnya. Bisa dipahami? Tapi kalau nama dia Binsar, saya panggil Mako, sengaja. Mako di sana. Yang dipanggil kan bingung. Yang dengar bingung. Ini sebenarnya yang paling bingung siapa sih? Kan yang manggil seharusnya yang paling bingung. Kenapa kita yang bingung? Yang dengerin, kan gitu gak? Betul gak? Bisa dipahami kira-kira. Jadi tidak boleh menisbahkan seorang perempuan kepada suaminya. Nggak boleh panggil Nyonya Hartini, apa misalkan nama suaminya, Hartini Binsar, nggak boleh. Kecuali Hartini itu anaknya Pak Binsar. Kalau anak boleh. Siapa ini Nyonya Hartini Binsar? Oh, Binsar itu nama ayah. Tapi kalau Hartini Binsar itu memang nama dia, Hartini Binsar. Oh, nggak apa-apa. Dua suku kata kan? Tapi kalau Binsar itu nama suaminya, celaka udah itu. Nggak boleh. Anda kok merusak nasab orang? Ini merusak nasab orang. Karena suami bisa jadi mantan. Tapi ayah nggak bisa jadi mantan. Maka capek betul manggilnya. Nyonya Hartini Irwan, Nyonya Hartini Binsar. Nanti kalau nikah lagi sama Arifin, Nyonya Hartini Arifin. Capek betul gitu nih. Ini kan orang yang ketemunya sesekali kan jadi bingung. Ini artinya apa sih sebenarnya? Kok belakangnya ngubah terus? Nikah terus, Pak, katanya. Akhirnya jadi enggak. Kalau ayah itu mau meninggal, mau hidup, tetap itu namanya. Maka hukumnya dan pendapat haram lebih saya ikuti daripada pendapat yang mengatakan makruh segala macam. Pendapat haram lebih saya ikuti. Karena memang jangan rusak nasab orang. Nasab itu pengaruh pada 3 hal. Ya. Pengaruh pada 3 keturunan. 1, kedua pada warisan, nanti pada pernikahan. Nggak main-main. Nggak main-main. Saya pahami? Jadi Islam menjaga dengan sangat ketat. Jadi kehati-hatian penggunaan dalam itu kita sebenarnya menjaga semuanya. Nah, ada yang mau bertanya, kayaknya mungkin ada yang bingung-bingung. Apa? Kan banyak tuh, apa langsung lewatin ke kakeknya tadi seperti Margati jatuh-jatuh ya. Kayak misalnya kayak Bumar kan, Bumar bin Hafiz. Itu kakeknya sebenarnya. Iya, nggak apa-apa karena itu usul. Iya, usul kan. Yang nggak boleh biasanya orang dulu itu ada 2. Kalau orang Arab tuh cerdas. Saya kira cerdas. Mereka menggunakan bentuk nisbah dalam bahasa Arab. Contoh nama saya, nama kakek-kakek kita, marganya namanya Muhammad. Dia pakai bukan Muhammadi dia pakai. Pakai iya nisbah itu. Untuk apa? Bahwa ini anak keturunannya Muhammad semuanya. Dia jadi marga. Jadi kemarin itu cerdas. Di kita bahasa Indonesia nggak punya. Kita bahasa Indonesia nggak punya model begitu. Makanya nanti jangan heran, misalkan ada ulama namanya At-Tahuri. Itu ada kakeknya atau di atasnya itu yang awalnya namanya Tahur itu. Selain nanti nisbah kepada tempat, nisbah kepada
wilayah beliau menjabat atau wilayah beliau yang lama tinggal mengajar misalkan, tapi juga ada nisbah kepada kakek yang paling terkenal itu. Nah, seperti itu. Ya kayak Ba'alawi itu. Itu dinisbahkan kepada kemargaan itu Ba'alawi. Nanti ada lagi Al-Kadhimi. Siapa Al-Kadhim? Musa Al-Kadhim. Mana ada dia dilahirkan oleh Musa Al-Kadhim? Musa Al-Kadhim udah lama betul meninggal dunia. Salah satu keturunan Nabi. Menunjukkan apa? Ini anak keturunannya Musa Al-Kadhim. Dari garis keturunannya Ja'far As-Shadiq. Begitu caranya. Nah, itu cerdasnya orang Arab tuh begitu. Nah, yang nggak boleh, misalkan Binsar Syanturi, kita meyakini Syanturi itu bapaknya, bapak kandung maksudnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi salah satu dari bapaknya, karena itulah yang menurunkan keturunan Syanturi, itu nggak apa-apa. Nanti meninggal Pak Binsar, cari Syanturi itu pengambil warisan. Bongkar kuburan orang akhirnya. Udah orang udah meninggal lama, itu yang nggak boleh. Bisa dipahami? Nah, bisa dipahami ya? Gampang kan sebenarnya, urusannya gampang. Nah, cuma kita suka menggampangkan atau suka meribetkan. Nah, sederhana aja. Tapi bukan berarti bisa digampang-gampangkan, bisa juga artinya dipersulit. Nggak begitu. Islam itu wasatiyah, ada di tengah-tengah. Seimbang, agama seimbang itu Islam. Makanya ada kalimat itu yang indah, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang ada di tengah-tengah. Dan saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat haram ketika menisbahkan nama seorang perempuan kepada suaminya, karena tak layak dinisbahkan kepada suaminya, karena sesuatu yang dinisbahkan dalam nama nasab dia tidak boleh terputus, bahkan dengan kematian sekalipun tak akan terputus. Mana dalilnya? Bukankah banyak hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa anak akan menanti orang tuanya di padang mahsyar? Sejak kapan kita dengar suami yang sudah berpisah dengan istrinya di dunia masih nunggu istrinya di sana? Mau ngedet? Udah cerai aja, nggak ada ngedet lagi di padang mahsyar. Kan kita ada orang sekarang kan ada istilahnya istilahnya hidup semati. Kayaknya ada sumpah beliau nih. Ada sumpah, ini kalimatnya kan ada enggak ada istilahnya CLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu di dunia, nggak berlaku di akhirat. Putus di dunia mau CLBK di akhirat, kabok malaikat. Makanya ada pendapat begini. Perempuan dia akan bersama dengan suami yang terakhir yang dia dinikahi. Perempuan akan bersama dengan suami yang terakhir dia nikahi. Di dunia dia nikah sampai 4 kali itu. Maka yang terakhir itulah yang akan jadi suaminya itu. Yang lain itu udah enggak. Entah karena kematian, entah karena perceraian. Yang terakhir. Makanya banyak ada sampai ibu saya bilang, tanya ke saya ketika ayah saya meninggal dunia, bisa nggak bersama ayah nanti ketemu lagi di akhirat? Saya bilang bisa, selama emak kan nikah lagi. Saya bilang, apa nikah kalau umur 80 tahun? Nah itu seperti itu Pak. Nah ini kalau nggak salah saya, ini kasus ini muncul dulu ketika Ustadz Uji meninggal dunia. Ustadz Uji itu, Uji meninggal dunia itu kasus ini muncul nih. Kira-kira istrinya apakah masih akan bersama dengan suami nanti di akhirat atau tidak? Apakah bisa ketemu sebagai, kan nggak istilahnya seperti hubungan kita dunia. Pendapat yang paling roji itu adalah dengan suami terakhir selama si istri tersebut tidak menikah lagi. Tapi kalau menikah lagi ya dengan suami yang dia menikah tadi. Nah, di orang Batak itu ada yang namanya beli marga, Sir. Nggak ada beli marga. Nah, itu adat tidak bisa dimasukkan ke hukum. Islam itu gampang, sederhana. Islam itu gampang. Kalau masalah ketetapan pada hukum, ini contoh paling. Nah, orang di Indonesia itu kalau urusan nikah paling ribet. Hari pernikahan itu paling ribet. Kenapa? Yang paling banyak aturannya pernikahannya di kita. Baju ganti 3-4 kali sampai mabuk. Kita itu bukan jadi raja sehari. Korban sehari sebenarnya. 4 kali ganti baju kan korban sehari itu. Sampai berkeringat pun, waduh capek betul tuhnya. Akhirnya apa? Sholat lupa segala, nggak ada yang ngingetin. Terlalu banyak adat. Tinggalkan yang 4 baju asal kau masih bisa sholat. Begitu. Jadi setiap adat, kalau kemudian menyeberang atau menyerang hukum di dalam Islam, maka pilih hukum, tinggalkan adat. Tetapi selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, nggak perlu ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena Islam itu melestarikan adat, melestarikan kebiasaan selama hukumnya tidak haram.
Di Jawa itu ada kebiasaan orang misalkan bulan-bulan tertentu bawa sesajen ke pohon pokok kayu atau segala macam. Itu adat, haram apa halal? Haram, tinggalkan. Oh, zaman udah segini kok masih percaya sama ramalan Jayabaya? Iya dong, tinggalkan. Tapi kalau yang halal, jangan kau tinggalkan. Mana yang tidak halal? Membuat kue-kue tertentu, kalau misalkan ada acara tertentu, misalkan maulidan, pakai apa istilahnya kah? Kalau di Jawa itu ada tumpeng. Haram nggak? Ya nggak haram. Makan tumpeng kok haram? Yang nggak boleh menjadikan tumpeng itu wajib, nggak sah maulid kalau nggak ada tumpeng. Nah, itu yang jadi masalah. Ya kalau mau dibawa nggak apa, budayakan. Bawa tumpeng sebanyak-banyaknya, biar kenyang orang yang hadir di maulid. Nggak masalah. Jadi yang tidak haram dipertahankan, nggak perlu dihilangkan. Islam itu mah gampang loh urusannya. Kalau yang haramnya tinggalkan. Nah sekarang kalau misalkan beli marga, lalu dipakai marga itu, pertanyaannya untuk apa? Untuk apa? Satu sosial. Sekarang kalau sekarang saya nggak punya marga nih, saya beli marga Santuri. Nah besok saya bisa jadi direktur mandiri. Enggak kan? Ngapain saya beli? Iya, jadi begini. Kalau beli itu sudah menjelaskan dia bukan keturunan. Iya dong. Marga itu artinya anak keturunan. Sama kayak bani kalau dalam bahasa Arab. Lah kamu beli bani, berarti kamu bukan anaknya. Gimana cara beli? Dari situ aja udah nggak masuk logika. Jadi ini hanya bisnis yang nggak aneh sebenarnya. Secara ini kalau kita bicara secara adat pun nggak masuk akal. Karena yang namanya marga itu dia anak keturunan. Nah Anda bukan anak keturunan kok tiba-tiba dinisbahkan ke dia, bagaimana ceritanya? Ini Senturi boleh jadi seragi? Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena seraginya udah meninggal, nggak mungkin lahirin lagi. Itu khusus sama di luar orang Batak aja, Bos. Nah, terserah mau orang Batak, di luar orang Batak, orang Arab sama hukumnya. Nggak beda. Jadi kalau misalkan, oh ini memang anak keturunan Harahab, Mangke Harahab, ya nggak salah. Karena Harahab itu adalah salah satu bapaknya. Nggak salah. Ya silahkan dipakai. Itu budaya yang tidak bertentangan dengan hukum. Kenapa ditinggalkan? Karena dia bukan Muslim, Ustaz. Urusan Muslim, orang yang sudah mati itu sudah selesai. Itu urusan Allah, urusan kita. Namanya boleh dipakai. Karena hukumnya udah nggak ada. Karena hukum nasab itu ketiga. Satu keturunan, yang kedua masalah pernikahan, iya kan? Yang ketiga warisan. Termasuk dalam bab warisan ini karena kita mengambil, maka harus memberi nafkah namanya. Nah orang meninggal apalagi mau dinafkahi? Apalagi mau kita minta nafkahi? Namanya boleh dipakai. Tapi yang lain, ya hukum orang sudah meninggalkan cuma satu. Kita doain, kita sedekahin atas namanya. Kita bacain Al-Quran. Cuma kalau bukan Muslim ya nggak boleh. Sesimpel itu kan. Jadi nggak ribet dosa. Jadi boleh pakainya? Boleh. Binsar Senturi, nggak ada yang larang. Siapa yang larang? Pakailah. Nah, yang nggak boleh Aris. Lahirnya di Purwakarta, Aris Senturi. Nggak mungkin. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Membingungkan manusia se-Indonesia. Wajah Sunda, logat Sunda, lahir di Purwakarta, nama Aris Senturi. Kan kita yang khawatir, nih apa ini? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Gampang sebenarnya urusannya kan? Jadi apa namanya? Dalam Islam itu afdolnya dalam penamaan itu gimana ya? Sekalian itu kan. Afdol nama itu ya afdol nama yang paling bagus tuh ya nama Nabi. Ya kan? Yang kedua nama yang ada nisbahnya Allah. Nah, yang ada nisbahnya nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Ghaffar, Abdul Majid. Nah, itu paling bagus. Kalau pakai Abdulnya, jangan pakai siapa nama kamu? Nama saya Rahman. Wih, pakai Abdul. Kamu bukan Rahman. Kamu hambanya Rahman. Pakai Abdul. Abdurrahman. Jangan Rahman saja. Ya. Tapi saya Rahman ini bukan karena nama Allah, Ustaz, tapi mengambil sifatnya. Kan ada juga orang namanya Malik. Malik, tapi bukan Maliknya nama Allah, karena dibolehkan. Karena ada nama Allah itu yang dinisbahkan kepada Asmaul Husna juga disebahkan kepada makhluk. Yang kepada makhluk selama namanya siapa? Malik. Ada ulama namanya Malik bin Dinar.
Malik bin Dinar namanya. Boleh pakai nama Malik bin Dinar itu? Boleh, selama Malik itu tidak dianggap sebagai Asmaul Paham? Karena diambil dari sisi bahasa artinya raja. Bisa paham? Boleh? Boleh. Itu satu. Yang kedua, pakai nasab ayah. Pakai nasab walaupun sudah meninggal. Ustaz, siapa nama nasabnya? Nama nasab saya Amna Yusra bin Nurdin. Pakai Nurdin di belakangnya. Kenapa? Nama ayah. Ibu saya namanya Faridah Nur. Nggak boleh saya tulis bin Faridah Nur. Nggak boleh. Kenapa? Kalau saya pakai bin Faridah Nur, satu Indonesia mengatakan saya itu lahir di luar nikah. Sama dengan nuduh ibu dan ayah saya melahirkan saya atas hubungan yang salah. Yang hati-hati. Ini nasab itu pengaruh. Maka tadi kenapa saya bilang salah ngambil nasab itu hukumnya haram, karena pengaruhnya lebih besar, fitnahnya gede. Nggak main-main. Paham? Sebab jadi kalau misalnya kita punya anak tuh, jadi mengambilnya yang kalau misalnya ke nasab ke nama belakang kita atau ke nama depan kita. Apa nama belakang kita? Kan yang pas kesana saya kan nama itu yang pertama itu selalu nama pertama, nggak mungkin nama terakhir. Selalu nama pertama. Kenapa kalau ada nama dua suku kata, kenapa nggak pakai dua-duanya? Orang Arab kan juga ada dua suku kata. Ada juga orang Arab Muhammad Ahmad namanya, atau yang namanya Abdurrahman, itu kan dua suku kata yang digabung jadi satu. Iya kan? Nah, pakai aja dua-duanya. Nah, siapa nama anaknya misalkan? Misalkan, oh saya mau pakai nama karena namanya bagus. Salah satu teman saya di majelis, siapa? Ashraf. Ashraf bin Fitra Irsyadi. Gitu. Bukan Ashraf ini, Ashraf. Salah-salah lagi. Gitu caranya tuh. Bisa paham? Pakai dua-duanya. Tulis Ashraf. Kenapa diputus dengan Fitra saja? Pakai aja dua-duanya. Kalau memang kita sudah punya nama dua suku kata. Tapi saya mau ada nama fam, Ustaz. Mau bikin marga juga. Banyak orang mau bikin marga sekarang. Ya. Bikin marga misalkan. Ya, nah, kalau bikin marga terserah, boleh ambil salah satu. Ambil Fitra aja, berarti ini marga Al-Fitri. Atau ngambil Irsyadi, marga Al-Irsyadi. Jadi semua nama. Siapa namamu? Saya Ashraf Al-Irsyadi. Oh, si Anu. Nah, nambah. Itu kalau marga. Marga itu artinya nama keluarga. Nama keluarga. Bisa dipahami? Tapi jangan dibisniskan. Marga kok dibisniskan, aneh betul. Nama marga kok jadi bisnis. Nah, tapi saat ada pola begitu, tapi nggak ada hubungan dengan Islam karena mereka bukan orang Islam. Kalau mereka bukan orang Islam, itu di luar pembahasan. Karena kita bicara ilmu syariat. Oh, ini orang Nasrani atau mungkin orang di Toraja sana yang belum masuk Islam. Itu nggak kita jadikan objek pembicaraan. Kenapa? Karena mereka bukan Islam, nggak masuk. Hukum bagi mereka bukan ini dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dulu. Paham? Ini kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah mengikat ini. Siapapun, mau dia orang Aceh, orang Medan, orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, Bugis, Banjar, semuanya sampai Papua sana. Mengikat. Nggak peduli. Mau orang Indonesia, orang Afrika, sama hukumnya. Nggak ada beda. Karena Allah nggak nurunin hukum. Ini hukumnya untuk orang Purwakarta aja ya. Nggak ada malaikat khusus turun ke Purwakarta ngasih wahyu, terus yang lain nggak dapat. Nggak ada. Yang membedakan satu hukum dengan hukum lainnya adalah karena tempat yang diistimewakan oleh Allah itu cuma 3. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Sedangkan tempat yang lain dimuliakan karena pernah ada hamba Allah yang mulia yang menginjak di situ, entah di kalangan para nabi ataupun para rasul. Sebagaimana tempat itu juga tercela juga karena adanya penentangan terhadap hamba-hamba Allah itu. Nah, sedangkan yang absolut 3. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Makanya ada hadisnya banyak kan, saya baca Akhiri Muslim lah tentang fadilah Makkah, fadilah Madinah, fadilah Baitul Maqdis. Atau baca buku saya. Sudah saya tulis. Alhamdulillah. Kita lanjut. Masih ada kegalauan. Jangan pulang dari sini ntar masih
tanda tanyanya. Saya mau hilangkan tanda tanya, kayak film karton itu kan ada 3 tanda tanyanya. Mau saya hilangkan itu. Udah jelas. Baik. Jadi tidak boleh menyebut Abdullah Abdurrahman bin Fulan. Sebutlah nama ayahnya. Kalau nggak tahu, ya tulis saja nama Abdullah saja. Ya. Nah, misalkan Fitra tulis buku, nggak tahu nama ayahnya, ya tulis nama Fitra Irsyadi saja. Nggak perlu ditulis nama ayahnya. Jangan Fitra Irsyadi bin Fulan. Bin Fulan. Siapa Fulannya? Nggak tahu, ya jangan ditulis. Kalau nggak tahu. Nah, jangan ditulis, karena Fulan itu sebutan orang Arab untuk orang yang tidak dikenal. Makanya ada istilah Fulan bin Fulan. Nah, itu anaknya nggak dikenal, bapaknya juga nggak dikenal. Nah, kalau ada tulisan hadis dalam sanad hadis rawahu fulanun bin fulanin, nah itu udah juga jelas tuh hadis itu. Karena nggak dikenal orangnya. Kenapa nggak dikenal? Namanya majhul. Hadisnya tidak dikenal karena perawinya tidak diketahui siapa orang. Bisa dipahami? Wa kullu ismi mudhafin, dan setiap nama mudhaf ilallah yang dinisbahkan kepada Allah. Seperti kitabatu abdin, hanya menulis abad saja. Akhir satar. Menulisnya harusnya Abdullah. Kita nggak tulis Allahnya, tulis abad saja. Abdurrahman, abad saja. Rahmannya nggak ditulis. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi harus ada Abdullah, harus ada Abdurrahman, lengkap. Bisa dipahami? Nggak boleh juga tulis Allah saja, Ar-Rahman saja. Kan namanya Abdullah, kan hamba Allah, tulis dua-dua. Bisa dipahami? Wa ismullah ma'a ibni fulan. Nama Allah dengan anaknya si fulan. Ini nggak boleh juga, sama kan? Sama kan? Jadi nggak boleh cuma abad saja, nggak boleh Allah saja. Tulis Abdullah. Jadi cara nulisnya Abdullah. Atau kalau pakai nama ayah, Abdullah bin Abdurrahman misalnya. Tulis dua-duanya. Kalau nggak tahu nama ayah, Abdullah saja. Ya Abdullah ini nggak boleh tulis abadnya saja, lahnya dibuang. Nggak boleh tulis Allahnya saja, abadnya dibuang. Nggak boleh. Masa Amna Yusra ditulis Am, karangan Aam. Kan ada orang sekarang begitu kan. Ismail, siapa buku ini ditulis oleh Mae, padahal Ismail, Mail kita tulis. Isinya mana? Korupsi. Tulislah nama orang yang sempurna. Mako emang namanya Mako. Oh, apa mungkin ada yang hilang atau apa? Abu Mako atau apa mungkin kita nggak tahu. Nah, itu ambil wudhu dulu tuh. Udah goyang-goyang itu. Nah, ambil wudhu dulu. Ambil wudhu dulu, ambil wudhu dulu. Ayo bangun. Ambil wudhu. Nah, orang lagi ketawa dia bisa tidur. Gimana kalau orang diam? Orang ketawa ada. Subhanallah. Sudah, bisa dipahami? Contoh misalkan Muammar. Jangan ditulis Ammarnya saja, munya dibuang. Tulis nama yang lengkap. Orang tua tuh ngasih nama yang sempurna. Saya aja, nama saya itu nggak perfect. Dari sisi nahwu tuh saya punya persoalan. Tapi nggak saya ubah. Kenapa saya nggak ubah? Karena ayah saya dan ibu saya masih hidup. Takriman lahuma. Sebagai bentuk pemuliaan keduanya. Saya sudah punya niat mau saya rubah nama saya. Tapi kenapa nggak saya lakukan juga? Karena ayah dan ibu saya itu masih ada. Saya dengar cerita ibu saya ketika memberi nama saya itu 2 kali bolak-balik untuk cari nama saya. Perginya jauh. Dulu nggak kayak sekarang. Bisa naik mobil enak, saya enaknya. Dulu orang punya Vespa aja udah mantap. Mana naik sepeda. Nggak gampang. Jadi takriman lahuma, sebagai bentuk pemuliaan kepada keduanya. Karena masih ada ibu saya nggak hapus namanya. Kalau ada orang pun, bisa diganti. Nggak akan saya ganti. Sampai keduanya meninggal. Allah takdirkan lebih duluan dari saya. Kalau saya duluan, berarti saya namanya ini. Itu begitu. Jadi takriman lahu. Jadi jangan nama Muammar pakai Ammar. Ya Muammar apa Ammar? Ustaz, nama saya non muslim sebelumnya. Nah, itu nggak masalah. Karena nama sunnahnya yang punya arti yang baik. Makanya tadi saya katakan nama yang terbaik itu nama Allah yang disandarkan dengan hamba. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, itu yang paling terbaik. Kemudian nama para nabi. Adam, Ismail, Idris, nama. Kita kan malu sekarang pakai nama Daud. Nama Daud. Terus kerennya apa? Jordan. Lahir di Garut. Nama Jordan. Stephen. Lahir di mana?
Ciamis. Lahir dekat Sungai Ciliwung sana. Nama Stephen. Kayak malu gitu aja. Sudah. Bal aujaba, bahkan ba'dul ulama, sebagian ulama mewajibkan, aujaba mewajibkan. Sebagian ulama mewajibkan ijtinaba dzalika, untuk meninggalkan yang demikian itu. Diwajibkan untuk meninggalkan. Artinya kalau dilakukan hukumnya haram. Menulis nama Allah saja atau nama abad saja tadi itu. Atau pakai nama fulan-fulan itu. Maku bin fulan. Nggak usah pakai bin kalau nggak tahu. Atau cari tahu. Maka teman-teman itu biar terkenal juga nama ayahnya sebagai bentuk takrim ke mereka. Tulislah nama ayah. Jangan cuma tulis Aris Zakaria saja. Aris Zakaria bin, tulis nama ayahnya. Biar ayahmu itu dapat bagian. Minimal ketika melihat nama ayah itu, ya Allah, terbersih itu dalam hati. Ya Allah, muliakan ayahku. Mungkin itu yang bikin kuburan ayah kita kalau beliau telah meninggal dunia bercahaya. Kita lebih ingat istri kita daripada ayah kita. Sebagaimana istri juga sering sekali pakai nama suami, sedangkan nama ayahnya nggak dipakai. Padahal itu yang mengikat. Maka kenapa tadi saya katakan hukumnya, saya lebih cenderung pada hukumnya haram. Saya pahami. Masalahnya besar. Kita kecilkan masalahnya. Wa kadza yukrahu. Begitu juga dimakruhkan. Ini bukan haram ya. Kalau tadi ada sebagian ulama yang mewajibkan ya. Dimakruhkan juga fi Rasulillah. Ketika kita menulis kata Rasulullah, ayyaktuba, dengan menulis Rasul saja, akhirihi, pada akhirnya, atau wallah, atau kata Allah di awalnya. Jadi begini, kalau kita mengatakan Rasul, kalau orang Arab itu harus pakai alif lam untuk menunjukkan Rasulnya sudah tertentu. Ar-Rasul, as-salatu wassalamu ala Rasul, bukan ala Rasul. Kalau ala Rasul, itu Rasulnya nggak jelas siapa Rasulnya. Pak Nabi Adam, Pak Nabi Idris, Pak Nabi Muhammad. Ini nanti mau salawat ke siapa? Di ujungnya alaihi salatu wassalam untuk satu orang. Nggak mungkin dapat semua nabi, kecuali kita mengatakan Allahumma sholli alaihim ajma'in. Nah, itu beda. Nah, tapi kalau kita menyebut Rasulullah, kita maksudkan kepada Nabi Muhammad, caranya pakai Rasul, pakai Allah, atau kalau nggak ada Allahnya pakai alif lam. Ar-Rasul. Apa maksudnya dipakai Ar-Rasul? Karena alif lam itu lil ma'rifah, menunjukkan nabi tersebut sudah jelas siapa orangnya. Kalau enggak pakai alif lam, kalimatnya jadi nakirah. Nakirah itu artinya tidak diketahui siapa Rasulnya. Allahumma salli ala Rasul. Siapa Rasul siapa? Kalau orang ngerti bahasa Arab, tepuk kita di pundak. Salawat ke siapa tadi? Nabi Muhammad. Kenapa pakai ala Rasul? Kalau memang itu Nabi Muhammad, pakai ala Rasul. Kalau nggak mau pakai alif lam di Rasul, pakai ala Rasulillah. Karena mudhaf ilaih juga jadi ma'rifah. Paham? Jadi jangan pakai ala Rasul. Itu hati-hati itu kalau berselawat. Allahumma shalli ala Rasul. Nah, kalau di sini udah saya ingetin nih. Nanti kalau saya dengar Nabi siapa ente? Selawat suka-suka ente aja. Nah, baru ya kan? Bisa dipahami? Nah, itu caranya. Jangan Rasul saja, jangan Allah saja. Nulis juga begitu. Wassalatu wassalamu ala rasulin. Salah. Ala rasuli. Pakai alif lam. Paham? Supaya dapat hukum ma'rifah. Hukum bahwa Rasul yang dimaksud itu sudah jelas siapa orangnya. Tapi kalau nggak pakai alif lam, maknanya itu belum jelas Rasulnya siapa. Jangan-jangan Rasulnya Rasul palsu pula. Karena sekarang lagi zamannya Nabi palsu. Ya kan? Imam Mahdi palsu, Nabi Isa palsu, Siti Maryam palsu. Maka pakai alif lam. Dan Allah juga menggunakan hal yang sama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? May yuti'illaha war rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Tapi pakai alif lam. Kenapa Allah pakai alif lam? Menunjukkan Rasul yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Nah, jadi sudah ada dalam Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Wa kadza kullu ma asbaha, begitu juga, begini juga, kullu ma asbaha dzalika, setiap yang mirip dengan hal tersebut. Mana yang mirip? Yang kayak tadi itu Muammar jadi mu saja. Maka kan saya bilangin tuh jangan suka
pakai lakop yang aneh-aneh. Kita tuh di Indonesia tuh suka sekali itu. Nama bagus-bagus, Ibrahim nama. Iya kan? Hah? Hiem. Namanya Hiem panggilannya. Lalu kita tulis dulu di buku. Oh, ini catatannya si Hiem. Astagfirullahaladzim. Nggak punya adab gitu. Ibrahim. Tapi kalau ini dibiasakan, akhirnya semua orang jadi kebiasaan. Yang nggak pengen pun jadi kebiasaan. Maka ada teman kita misalkan namanya A, B, C, D. Panggilan yang aneh-aneh itu. Akhirnya kita yang nggak pengen pun jadi terbiasa. Kenapa? Karena sering dengar Allah bisa karena biasa. Walaupun nggak ada niat. Lama-lama juga panggil. Maka misalkan panggilannya misalkan apa? Koki. Kasih nama Koki misalkan. Karena pintar masak. Lama-lama saya pun jadi manggilnya bukan lagi Mako. Koki. Kenapa? Karena jadi lakop. Lakop itu yang pada doanya lah. Yang ada bagus. Rasulullah itu juga ada lakopnya. Apa contoh lakop Rasulullah? Habibullah. Itu kan lakop. Sayyidah Aisyah juga punya lakop. Humaira. Jadi yang bagus-bagus lah lakop. Ini lakop ikan asin. Allahu Akbar. Bakar gua panggang menurut rasa. Bener-bener jadi kisah ikan asin ya. Kita makan rame-rame nanti. Jadi hal-hal begitu itu harus dijaga. Jadi harus dijaga. Jangan pakai lakop yang aneh-aneh. Dan ini harus dibiasakan semua orang, nggak bisa satu orang saja. Kalau misalkan ada orang 100, cuma satu orang yang nggak mau, 99 memakai itu, yang satu tuh lama-lama jadi 99. Makanya ada kan istilahnya jelas di Melayu itu, Allah bisa karena biasa. Ya, jadi pakai yang baik-baik. Nama juga yang baik-baik. Ya, nama yang baik-baik. Bisa dipahami? Sudah bangun? Oh, sudah. Sudah, perhatikan. Minal muhammati al-mustabsya'ati. Muhammad itu yang tidak terang, tidak jelas. Gak jelas, maknanya gak jelas. Apa maksud dia panggil itu juga gak ngerti. Ya kan? Ini kita panggil nama orang, ini siapa panggil? Ini si Konter nih. Konter? Itu jualan HP? Enggak. Namanya Konter. Gak jelas apa ini namain Konter itu gak apa. Gak jelas. Jelek betul itu. Yang manggil jelek, yang lebih jelek yang mau dipanggil begituan. Itu lebih jelek lagi itu. Yang mau dipanggil dengan lakop. Tapi kalau dipanggil dengan lakop yang bagus, misalkan dipanggil dengan lakop apa misalkan? Misalkan al-mutabassim. Oh, ini mutabassim apa tuh? Orang suka senyum. Oh, mantap itu. Boleh memberi lakop seperti itu, boleh selama bagus dan jelas. Allah membolehkan. Para nabi Allah itu ada lakopnya, ada panggilannya. Habibullah itu bukan nama, itu lakop. Bahkan sampai nama tempat juga sama. Makkah disebut Al-Mukarramah. Al-Mukarramah itu awalnya lakop yang kemudian jadi nama. Nama Taibah itu Madinah namanya. Lalu dikasih Al-Munawwarah di belakangnya. Pada dasarnya itu lakop, kemudian jadi nama. Karena sesuatu yang sudah mengikat dengan kita, panggilan, itu lama-lama jadi nama. Ketika diulang terus-menerus, lama-lama jadi lama. Padahal itu bukan nama, gelar. Tapi gelar itu karena dipakai terus-menerus, lama-lama jadi nama. Ini yang berbahaya. Nama orang Konter, maaf, aneh-aneh zaman sekarang. Ini saya belak-belakan aja ya, bukan maksudnya menghina apa. Melihat betapa sedihnya kita. Ada orang dipanggil dengan sebutan kentut. Coba bayangkan dia nanti sudah tua, punya anak cucu. Kakekmu siapa? Itu yang dipanggil orang kentut itu. La haula wala. Betapa malunya dia dalam ranah sosial. Jadi fitnahnya gede. Jangan main-main. Fitnahnya besar. Bukan hanya ngerusak dia, sampai anak keturunannya rusak itu gara-gara cuma satu pelkop yang jelek itu. Jangan main-main. Panggil nama orang Abu Jahal segala macam. Jangan. Panggil yang bagus-bagus dikit. Sudah. Muhammad tidak jelas. Al-mustabsya'at yang dianggap jelek. Mustabsya'at itu sesuatu yang jelek. Itu mustabsya'at. Sudahlah tak terang jelek pula.
Jangan pakai lakop yang aneh-aneh. Paham? Jadi kalau nulis pun begitu. Ini kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kita tulis karangan Syekh Hashim Asy'ari. Hashimnya bagus, lakopnya Syekh bagus. Namanya Hashim dan Asy'ari, dua-duanya bagus. Begitu. Bisa dipahami ya? Ka'ani yaktuba. Contohnya dia menulis. Ka'an itu seakan-akan, artinya ini sebagai contoh. Contoh kayak yaktuba, qatil. Namanya ditulis qatil. Qatil, tulis kayak begini. Ini siapa? Ditulis oleh si qatil. Qatil itu bahasa Arab, itu artinya pembunuh. Lalu kita tulis. Ini contoh di sini. Min qatil ibni Safiyah. Contohnya qatil bin Safiyah. Si qatil anaknya Safiyah. Qatil ini sendiri namanya pembunuh. Itu bukan nama sebenarnya, laqab. Kita kalau nama dia qatil bagaimana? Rasulullah itu dulu ada nama para sahabat yang jelek-jelek itu diubah oleh Nabi. Diubah oleh Nabi sendiri yang mengubahnya. Diubah oleh Nabi. Ini nama-nama yang gak jelas tuh ubah. Terutama nama yang punya makna yang salah. Nama kok Tuhan, Jibril, ada malaikat maut nama. Sekalian dia mungkar nakir sekalian nama, biar tamat langsung hidupnya. Ubah namanya. Nama Muhammad, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakrin, bagus tuh, Abdurrahman, enak didengar. Cuma kita nggak enak lagi dengar. Nenek-nenek kita dulu, nama yang kesayangan, itu nama gaulnya tuh nggak siapa? Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, tuh nama gaul nenek-nenek kita dulu. Datang zaman kita sekarang, George Bush nama kerennya. Iya kan? Mike Ken, apa-apa, susah kita baca, putus lidah kita nyebut ini. Padahal nama-nama kita Islam ini bagus. Carilah nama-nama yang bagus tuh anak. Nggak usah sok keren. Lahir di pegunungan kok sok keren. Nggak usah. Kita pengen sok dianggap sok, tapi pada hakikatnya kita ngikutin aturan Allah. Aturan Allah tanya yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi. Walaupun dianggap sok, tapi ini kalau udah nggak pakai, udah nggak sesuai dengan Allah dan Rasul, dianggap sok, ketemu kan? Matching kan? Matching nggak? Tapi kalau sudah ngepakai dengan hubungannya dengan Allah, dengan Rasul, orang pakai, pinggang kita sombong lah. Oh, namanya Muhammad Al-Fatih. Tak kapan dia penaklukkan negeri? Gak nama Al-Fatih. Nggak apa-apa, biarin dia omongin. Gitulah yang saya maksud. Nggak apa-apa, biarin. Karena bagus. Biarin. Tapi nggak diam sendiri. Kalau nggak diam, kita diamkan dia. Secara adat dan kekeluargaan. Sudah paham maksudnya? Nggak apa-apa, pakai Muhammad Al-Fatih. Maksudnya kapan ente naklukkan negeri? Nggak perlu gua taklukkan negeri, ente yang gua taklukkan. Minimal mulut ente yang gua taklukkan. Gituin aja. Paham? Nggak apa-apa. Kayak kalau sesuatu yang baik, walaupun dianggap buruk, selama niatnya bagus, jangan dikhawatirkan. Bisa, paham ya? Tapi jangan kasih nama anak Umar bin Khattab. Nama anak Umar bin Khattab. Bin itu anak siapa? Umar itu anaknya Khattab. Ya kalau kasih nama anak Umar bin Khattab kan orang mikir ini dia nama ayahnya Khattab, padahal nama ayahnya Fitra Irsadi. Ini yang kacau. Jangan hati. Jadi biar mirip khalifah yang kedua, kasih nama anak lengkap Umar bin Khattab. Ini nggak ngerti bahasa, nggak ngerti bahasa Arab. Jadi kalau yang bin itu jangan dipakai. Itu maksudnya anak siapa? Oh, namanya Umar Khattab, itu nama ayahnya. Ini nama anaknya siapa namanya? Umar bin Khattab. Wow, khalifah kedua. Emang Anda Khattab nggak? Saya Fitra Irsyadi. Ini ayahnya siapa sebenarnya? Ini orang bingung lagi orang. Jadi hati-hati. Bisa paham? Allahu a'lamu bis-shawab. Min qatil Ibnu Safiyah finnar. Jangan tulis nama orang Ibnu Safiyah finnar dalam neraka, ngutuk orang. Jangan. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali yang Allah kutuk boleh. Kalau tulis catatan itu jangan ngutuk orang, kecuali
Contoh kita nulis nama syaitan, nama iblis. Kita sinyalin nih. Ya. Harusnya seorang Islam itu bermusuhan dengan iblis, laknatullah, boleh. Karena laknatullah itu Allah yang ngasih, bukan kita yang ngasih. Itu boleh. Kepada makhluk Allah nggak boleh. Hanya orang para ulama, kalau ada makhluk Allah di kalangan manusia yang melakukan jelek sekali, seperti kaum zindik misalkan, mereka tulis qabbahahullah, Allah menjelekkan dirinya. Kenapa? Orang zindik, sifat zindik itu kan dilaknat oleh Allah. Tapi ini orangnya, ya kalau dia cuma sekedar ahli maksiat, tapi akhlaknya, akidahnya masih benar, nggak pantas kita tulis laknatullah, finnar. Lama-lama kita jadi Tuhan. Nggak pantas. Justru sebaliknya, daripada capek-capek nulis begituan, kenapa nggak ente temuin orangnya, ajak sholat, sadarkan orangnya. Paham? Nah, kita lanjutkan. Fi akhir satri, atau di akhir satarnya, sitar itu baris, ya, pada akhir baris. Wa ibnu Saifiyah finnar, atau disingkat dengan ibnu Safiyah finnar. Nah, jangan. Anaknya si Safiyah dalam neraka. Ini juga boleh tulis kayak begitu. Ini nanti saya tulis ya. Saya tulis misalkan nih, surat rekomendasi kepada Muammar atau kepada Fitra. Lu saya tulis kalimat-kalimat yang enggak jelek tadi itu. Na'udzubil, perlu ditulis. Atau dengan kalimat yang lain, au yuktab, atau ditulisnya begini. Faqala min qawlihi, maka berkatalah dia dari perkataannya, fi haditsin syaribil khamri, pada hadis tentang orang yang meminum khamar. Faqala Umar akhzahullah, berkatalah Umar, orang yang dimurkai Allah. Karena dia nggak senang sama Umar, dia tulis akhzahullah. Mana ceritanya? Nah terus ngapain ente nukilkan hadis? Kalau ente sama orang yang meriwayatkan hadis marah, sama kayak saya. Imam Bukhari yang tidak disukai oleh Allah meriwayatkan. Ngapain ente bicara begitu? Mendingan nggak usah nukil hadisnya. Maka kan saya pernah bilang di tempat ini, masalah perdebatan tentang Nabi Khidir. Masih ingat ceritanya? Masih hidup atau tidak? Tidak, hidup. Masih ada atau sudah meninggal dunia beliau? Kan ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah meninggal, ada yang mengatakan masih hidup. Di kalangan para ulama yang mengatakan sudah masih hidup, contohnya Imam Al-Qurtubi dan ulama-ulama dari kalangan para tasawuf. Ya, itu semua mengatakan bahwa Abi Khidir masih hidup. Tapi ada yang mengatakan sudah meninggal dunia, terutama di kalangan ulama hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Al-Muharibi, Ibnul Jauzi, Al-Hambali, itu ulama hadis semua itu mengatakan sudah meninggal. Nah sekarang saya mengambil pendapat ulama hadis karena saya belajar hadis, tapi enggak kemudian itu menjadikan saya punya alasan untuk mencaci maki dengan mengatakan orang yang mengatakan Nabi Khidir sudah masih hidup itu orang bodoh. Apalagi kalau nyebut dalam neraka. Nggak boleh, karena yang kita caci itu bukan dia, ulama yang mengatakan masih hidup. Sebaliknya, yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup, nggak boleh mengatakan orang yang mengatakan Nabi Khidir sudah mati itu ilmunya goblok. Nggak boleh. Yang dibilang goblok itu bukan orang yang bilang ini. Imam Bukhari yang meriwayatkan Sahih Bukhari, yang disepakati dalam ilmu hadis selain kitab fikih, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nggak boleh. Jadi sekarang di sini mau ngambil paham yang mana? Mau ikut saya seperti pendapatnya Imam Bukhari dan lainnya, atau mau ikut pendapat yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup seperti ulama-ulama tasawuf di kalangan? Silakan, saya nggak akan halangi. Nah, mesti harus saya wajib ikut saya. Tapi satu yang harus diyakini, yang wajib ikut majelis saya, nggak boleh yang meyakini Nabi Khidir hidup mencaci yang mengatakan sudah meninggal dunia, sebagaimana yang sudah mengatakan sudah meninggal dunia mencaci maki orang yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Karena yang Anda caci itu bukan orangnya, itu ulama-ulama sebelum Anda itu. Anda siapa? Anak kemarin sore juga bisa paham? Itu hati-hati teman-teman tuh. Saya nggak mau nanti di sini kayak begitu. Gara-gara belajar ke saya menganggap Nabi Khidir sudah meninggal dunia, lalu caci maki itu. Orang dari Naqsyabandiyah, Syaziliyah, semuanya mengatakan itu Nabi Khidir masih hidup.
Hatta Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Beliau mengakui pernah bertemu. Ya, ada dua pendapatnya. Dan kita tasamuh dengan dua pendapat ini. Kenapa? Karena Nabi Khidir tidak termasuk dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Mau hidup, mau meninggal, ente gak ada dosa. Kenapa diributkan? Paham? Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad masih hidup dalam bentuk fisik kayak begini, itu kita lawan. Tapi kalau orang mengatakan Nabi Muhammad memang sudah meninggal, tapi ruhnya dimuliakan oleh Allah dan beliau bisa mendatangi umatnya, yang mimpi dengan beliau, itu mah sahih. Itu nggak salah. Semua ulama sepakat begitu. Banyak ulama yang bertemu dengan Nabi setelah meninggalnya Rasulullah. Banyak. Bisa dipahami? Nabi Khidir itu bukan sesuatu yang wajib, nggak bagian dari rukun iman. Tapi beliau adalah Nabi Allah, wajib kita imani. Tapi apakah beliau masih hidup? Apakah beliau sudah meninggal dunia? Nggak ada kewajiban. Jadi yang mengatakan meninggal nggak kafir, yang mengatakan masih hidup juga tidak sama-sama tidak kafir. Nah, bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, ini seperti ini ceritanya. Nah, jadi kalau kita ingin menukilkan hadis, jangan sebut perawi hadis itu dengan kalimat yang buruk. Nah, nanti pada bagian kiri itu ada. Kita lanjutkan. Ini kita selesaikan nggak apa-apa malam ini ya. Kita lanjutkan. Wa amru ma ba'dahu. Oke. Wala yukrahu, tidaklah dimakruhkan atau dibenci, faslul mutadhaifain, memisahkan dua kata mudhaf. Kata mudhaf itu ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu dalam bahasa Arab itu disebut kata majmu' kalau bahasa Indonesia. Kolam renang. Jadi kan kolam renang, seharusnya itu kan kolam dan renang. Ketika digabung dia jadi satu kalimat, satu kata. Karena satu pemahaman kan? Karena kolam renang bukan lagi kolam renang bukan lagi renang. Paham? Begitu juga dengan mudhaf dalam bahasa Arab. Disebut Abdullah. Abdullah itu bukan lagi abdun saja. Karena abdun itu ada budak yang diperbudak itu. Tapi Abdullah ini sudah disembahkan kepada Allah. Tidak ada juga budak yang tidak disembahkan kepada Allah itu kepada manusia, karena ini perbudakan. Beda. Begitu juga Allah. Allah nggak sama dengan Abdullah. Karena Allah zat yang menciptakan Abdullah. Nah, begitu juga dengan kolam renang tadi. Itu yang disebut dengan kalimat mudhaf atau kalimat idhofah atau kalimat kata majmu', kalau kata majmu' ya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu boleh dipisah. Subhanallah, ya kan? Subhana dan Allah. Abdun, Allah, dipisah. Bagaimana cara pisahnya? Idza lam yakun mithla dzalika, apabila belum terjadi seperti itu. Misalkan begini, teman-teman. Ini ada dua baris. Dua baris. Subhannya di sini, Allahnya turun ke bawah ke sini. Kan terpisah kan? Tetapi sebenarnya karena dibacanya tetap, karena ini udah penuh, nggak mungkin lagi ditulis ke sini, pasal tulis ke bawah Allahnya. Nah, itu boleh. Tidak dimakruhkan. Boleh berpisah seperti itu. Ya? Bisa pahami ya maksud saya? Atau tulis subhana di atas, Allah di bawah. Karena kan ada juga orang yang kaligrafi itu kan, ngerias itu kan, subhana. Dia nggak nulis ke bawah, ke samping, malah kadang-kadang Allahnya di tengah itu. Keindahan kan? Keindahan tulisan. Nggak apa-apa. Selama tidak dipisahkan dari tulisan itu. Misalkan subhana saja, Allah saja. Tapi kalau subhana saja yang dimasukkan adalah Allah, nggak apa-apa. Nanti kasusnya jadi masalah ketika Abdurrahman. Abadnya saja ditulis, Rahmannya nggak ditulis. Ini bab yang tadi itu. Bab di belakang Muammar ditulisnya Ammar, Mu-nya nggak ditulis. Nah, itu kan jadi masalah nih. Bisa paham maksud saya? Nah, tapi kalau bisa hanya berpisah dari baris ke bawah, itu tidak apa-apa. Walakin akan tetapi jama'uha, menggabungkan keduanya, jama'uhuma, menggabungkan keduanya fi satrin, dalam satu baris, aula, maka lebih utama. Contoh kita tulis sallallahu alaihi wasallam, itu kan panjang. Panjang. Kadang-kadang tuh nggak cukup tulis baris harus ke bawah tuh kan, turunnya kan. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau bisa kita tulis di satu baris yang sama, kita gabung, itu lebih baik supaya tidak terputus orang bacanya. Nah, cuma kan sekarang ada model baru. SAW, ya kan, disingkat. Nah, nanti di sini diperjelas, tidak layak kata Haji Hashim Asy'ari untuk SAW.
disingkat-singkat istilah itu. Karena saya tulis buku juga saya singkat sebelumnya. Begitu saya baca buku ini pasal saya ubah semua. Saya ubah semua. Kenapa? Ilmu itu begitu kita sudah ada yang beritahukan jauh yang lebih baik, kenapa nggak kita ambil? Begitu. Nah, kita lanjutkan. Wa kullama kataba, dan setiap kali kataba dia menulis ismallahi ta'ala, nama Allah ta'ala, ittaba'ahu bita'dhim, diikuti dengannya dengan sebutan yang mengagungkan. Ittaba'ahu, mengikuti nama Allah, bita'dhim, dengan pengagungan. Jadi jangan sebut Allah saja ketika nulis itu. Kan kita akan tuliskan Allah memerintahkan nabinya. Jangan tulis nama Allah saja, itu maksudnya. Tapi tulis dengan setelah Allah itu dengan kalimat yang mengagungkan Allah. Apa kalimat mengagungkan? Mithlu ta'ala. Contohnya adalah kata ta'ala. Nah, ta'ala itu artinya yang maha tinggi. Allah ta'ala. Jangan Allah saja, tapi Allah ta'ala. Allah yang maha tinggi. Atau subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci, ta'ala maha tinggi. Atau juga boleh subhanahu saja juga boleh. Subhanahu wa ta'ala, atau ta'ala saja boleh. Karena dua-duanya menunjuk kepada sifat Allah. Au azza wa jalla. Azza itu aziz, perkasa. Jalla itu agung, tinggi juga, jalil. Ya? Azza wa jalla. Boleh Allahu azza wa jalla. Atau tabaraka wa ta'ala. Seperti kita doa tadi, wa tabaraka semoga itu kan? Tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu yang penuh dengan keberkahan. Ta'ala itu maha tinggi, karena memang keberkahan itu dari milik Allah. Au jalla dzikruhu, atau maha tinggi penyebutannya. Jadi kita tulis Allahu jalla dzikruhu, karena nggak ada penyebutannya lebih tinggi daripada Allah. Ustaz, boleh saya terjemahkan? Jangan diterjemahkan. Tulis pakai Arab. Kenapa nggak diterjemahkan? Karena kalimat ini ada dalam ayat, dalam hadis. Ambil yang dari ayat, dari hadis pakai, karena Allah sendiri yang mengilhami. Allah langsung yang, kalau Al-Quran Allah langsung turunkan, kalau hadis Allah langsung yang mengilhami nabinya untuk menyebut itu. Jangan tulis, jangan diterjemahkan. Allah yang maha tinggi berfirman, jangan. Allah Ta'ala saya sebut, jangan diterjemahkan. Saya paham ya? Nanti jangan Allah yang penyebutan namanya maha tinggi, kepanjangan bro. Tulis saja jalla dzikruhu. Au tabarakasmuhu, itu kayak doa yang dibaca Muhammad tadi kan, tabarakasmuhu. Au jallat adhamatuhu, atau tinggi keagungannya. Adhamah itu keagung. Au ma asbaha dzalika, ataupun yang mirip dengan hal tersebut. Wa kullama kataba isman nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali dia menulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba ba'dahu, dia tulis setelahnya as-salatu wassalamu alaihi, salawat dan salam atasnya. Boleh juga dibalik, alaihi salatu wassalam. Boleh juga ditulis Allahumma salli wa sallim alaihi. Boleh juga ditulis sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga ditulis alaihi salam. Bebas. Yang mana aja boleh. Bisa pahami? Kalau satu orang alaihi salatu wassalam, kalau ramai Ustaz bagaimana? Alaihi mussalatu wassalam. Kita sebut Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihim wasallam. Pakai alaihim karena semuanya. Bisa pahami? Makanya kan ketika Rasulullah balik dari Isra Mi'raj, Rasulullah meminta kita untuk berselawat kepada Nabi Musa. Apa sebabnya? Karena Nabi Musa yang minta terus menerus supaya beliau balik untuk mengurangi sholat 5 waktu itu sampai jadi 5 waktu. Maka atas sebab itu beliau memerintahkan kita suruh selawat kepada Nabi Allah Musa. Bentuk syukurnya dengan selawat kepada Nabi Musa. Maka kita sebut nama nabi-nabi itu, ucapkan alaihi salatu wassalam, karena semuanya makhluk Allah yang mulia. Semuanya makhluk pilihan. Kalau bukan karena mereka, nggak ada yang mendakwahkan agama Allah di muka bumi ini sehebat mereka, itu nggak ada. Apalagi Nabi kita Muhammad. Bisa dipahami? Bisa. Maka ada hadis begini. Hadis Bukhari disebut tentang orang yang pelit. Para sahabat nanya, siapa orang pelit itu ya Rasulullah? Orang pelit itu orang yang ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Salawat itu mah gampang. Allahumma sholli alaihi,
Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya redaksinya banyak. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Salamullah wa salatuhu alaihi. Banyaklah kalimat yang bisa dipakai. Jadi itu yang ditulis ketika kita menulis nama Nabi. Wajarat adatus salafi wal khalaf. Wajarat, dan yang terjadi adatus salaf. Jarat itu artinya berlari. Berlari itu artinya yang terjadi. Yang terjadi adatus salafi wal khalaf, sesuai dengan adat. Adat itu kebiasaan. Dari ulama salaf dan ulama khalaf. Salaf itu yang 3 abad pertama, khalaf setelahnya. Ya. Kalau salaf 3 abad yang pertama. Khalaf itu sesudahnya. Khalaf itu artinya belakang. Nah, berarti orang yang datang setelah ulama salaf itu disebut khalaf. Itu kebiasaan dari mereka itu di kalangan salaf dan khalaf bi kitabati sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan yang terjadi pada ulama salaf dan khalaf, kalau nyebut nama Nabi Muhammad tulisnya sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan mereka. Nah, teman-teman, karena itu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Khusus untuk Rasulullah SAW ditulisnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang menulis alaihi salatu wasallam, tapi yang paling banyak sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan kebiasaan dari ulama salaf dan ulama khalaf. Wala'alla dzalika, dan dimungkinkan yang demikian itu liqasdi, dengan maksud muwafaqati, kesesuaian, al-amri, urusan, fi qawlihi ta'ala, pada perkataannya Allah Ta'ala atau firmannya Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslima. Ada itu pada ayat populer, ayat yang sering dibaca pada saat khutbah Jumat. Alladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi. Nah, ini maksudnya. Jadi kalimatnya sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, berselawatlah kalian atasnya. Kita baca sallallahu alaihi, Allah bersalawat atasnya. Wasallimu taslima, dan berselamatlah, mengucapkan selamat kepada Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Maka kita baca wasallim. Jadi kesesuaian antara ayat dengan penyebutan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa sering dipakai oleh ulama salaf dan ulama khalaf. Tanpa menafikan yang lain, tapi yang ini lebih disukai. Kenapa? Karena ada kesesuaian dengan ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Wala yakhtasiru shalah, tidak boleh meringkas penyebutan salawat fil kitabah, dalam hal tulisan, walau waqa'atis salatu, walaupun salawat itu terjadi miraran, terus menerus. Nggak boleh disingkat. SAW, SWT pada Allah. Allah yang mana? Allah SWT. La haula wala quwwata. Allah Ta'ala. Nah, jadi baru saya pikir-pikir, benar juga, nggak masuk akal Allah SWT itu. Rasulullah SAW. Kalau pada penyebutan bismillah jadi basmalah nggak apa-apa, karena itu jadi nama. Nah, tapi jangan nanti mau minum doa, mau minum basmalah minum, jangan. Itu nama, tetap aja dibaca bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Habis baca hamdalah. Apa itu ini hamdalah? Alhamdulillah, singkat aja. Ada singkat, kenapa? Cari yang panjang. Oh, nggak ngerti itu. Hamdalah itu singkatan, nggak boleh dibaca. Nama boleh, penyebutan. Contoh bisa saya mengatakan, sebelum misalkan melakukan perbuatan, baca basmalah. Nah, saya nggak perlu harus mengucapkan bismillah karena saya mengajak. Tapi ketika saya mau minum air, wajib baca. Karena tadi saya ngajarkan bacalah kalian basmalah, muridnya juga basmalah. Kenapa sama yang ngajarin? Mati saya. Begitu juga dengan nama Allah dan nama Rasulullah. Jangan tulis Allah SWT, tulis Allah Ta'ala. Kalau enggak mau yang panjang, ya, kalau SWT mungkin terlalu panjang, atau mungkin Subhanahu wa Ta'ala kan, atau apalagi misalkan Jalla dzikruhu terlalu panjang, tulis Ta'ala saja. Karena Ta'ala sudah menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Pada Nabi Muhammad tulis Sallallahu Alaihi Wasallam sampai habis tulisnya. Bagusnya kalau misalkan teman-teman tulis di paper tuh pakai yang fontnya ada bengkoknya dikit tuh. Apa? Ada ikon yang tengah itu yang i itu bengkok dikit tuh supaya untuk memperjelas. Ya, boleh. Sallallahu alaihi. Jadi ini berarti mulai hari ini kita nggak lagi ringkas-ringkas. Kalau masih ada, mungkin kadang-kadang karena keseringan, karena ini kebiasaan yang sudah sering terjadi, kalaupun masih terjadi saling mengingat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, kita lanjutkan.
kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak melakukannya. Nah, itu yang kayak sebagian. Kalau dalam bahasa Arab, fayaktubu, lalu dia menulis sal'am, sad lan aim mim, sal'am, singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Nanti tidak dibolehkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak boleh tulis sal'am. Nabi Muhammad sal'am. Lama-lama dibaca anak kecil. Dipikir sal'am itu nama nabi. Akhirnya dia panggil, kamu nabi siapa? Nabi akhir zaman, nabi terakhir yang diutus oleh Allah, nabimu. Nabiku namanya Muhammad sal'am. Dia pikir itu sal'am itu nama. Padahal itu singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti akan timbul banyak mudarat. Atau ditulis juga atau sad dan mim. Sad mim. Sad dan mim itu singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Diambil huruf pertama satu, huruf terakhir satu. Sad mim. Masa nama makuk MO? M di depan, O belakang. Hah? Kan jadi orang kan jadi mikir, gimana cara bacanya? Sad mim. Mana bacanya? Akhirnya orang kan karena pengen baca cepat kan, Nabi sad mim. Kan lagi sallallahu, itu gak jadi doa. Sad mim itu gak jadi doa. Sal'am itu gak jadi, karena pengen cepat kan. Disampaikan Allah SWT berfirman, gak jadi doa akhirnya. Coba kalau saya baca Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat doa itu. Nah, akhirnya lama saya renung, benar. Apa yang disebut oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tepat sekali, bukan hanya tepat, sangat tepat. Kalau ada kata yang lebih baik dari itu akan saya gunakan. Tepat sasaran memang dari apa yang dimaksudkan. Wa kullu dzalika, yang demikian itu yang singkat-singkat tadi itu SWT, SAW, sal'am, sad mim ya. Ghairu la'iq, tidaklah sesuai bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam, pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak sesuai. Nabi sal'am enggak sesuai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tulis Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus seperti kita ubah. Supaya nanti orang yang baca tulisan kita itu ketika dia baca, dia nggak baca SAW-nya. Orang sekarang nggak. Kalau tulis Nabi SAW, dia nanti malah nggak dibaca SAW-nya itu. Nabi, lanjut deh. Atau Nabi Saw. Nabi Saw. Saw itu bahasa Inggris. Artinya melihat. Hah? Sudah melihat. Padahal bukan Nabi sudah melihat. Allah ngasih selawat ke Nabi. Kan jadi kacau itu. Gara-gara penyingkat. Apalagi kalau baru belajar bahasa Inggris sedikit. Lagi keren-kerennya bahasa Inggris, ayu gitu kan, Nabi Saw, lagi keren-keren. Ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bahasa Inggris. Nah, akhirnya orang jadi salah paham. Ini tulisnya. Ini kalau tulis nama Allah, kalau yang singkat Allah Ta'ala. Nama Nabi kalau mau yang singkat alaihi salatu wassalam. Mau panjang yang paling sering digunakan yang lebih baik Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kesesuaiannya dengan ayat Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Wa idza marra bi dzikri sahabi, apabila dia melalui penyebutan sahabat. Nah, kalau tadi dia Allah dan Nabi itu. Kalau sahabat bagaimana? Kataba radhiyallahu anhu, dia tulis radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Nah, sekarang ada singkatan juga RA. Raden Ayu. Ya kan RA Raden Ayu. Masa Umar bin Khattab Raden Ayu? Nggak cocok betul. Ya, jadi lama saya pikir itu. Iya, emang kacau betul ini singkatan-singkatan ini. Karena bukan pada tempatnya. Jadi benar kalimatnya ghairu laiqin bihaqqihi sallallahu. Itu tidak layak, itu benar. Jadi kita tulis radhiyallahu anhu. Sempurnakan tulisnya. Fa in kana sahabiyan ibna sahabiyyin, apabila itu adalah seorang sahabat, anak sahabat, seperti kita nyebut Umar bin Khattab, itu kan dua tuh. Umar dan Khattab. Atau kita sebut Abdullah bin Umar. Kalau Khattab belum masuk Islam. Tapi Abdullah bin Umar itu kan dua-duanya Islam tuh. Umar Abdullahnya Islam, Umar bin Khattabnya Islam. Kita sebut Umar bin Abdullah bin Umar. Maka jangan disebut radhiyallahu anhu. Karena yang dapat cuma Abdullah saja. Tapi kita juga mau ngasih ke Umar ayahnya. Karena nggak mungkin Abdullah bisa sehebat itu kalau nggak ada ayahnya. Maka kita baca radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepada keduanya, bukan hanya satu orang. Anhuma. Kalau anhu satu orang. Bisa pahami? Nah, kita baca radhiyallahu anhu, sama kayak kita sholat jenazah. Satu orang mayitnya, Allahumma fir lahu.
warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Ada dua. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ada lebih dari 3. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya kan? Biar dapat semuanya. Radhiyallahu anhum. Wa kullama marra, setiap kali dia melalui bidzikri ahadin, dengan menyebutkan seseorang, minas salafil akhyar, dari kalangan ulama salaf yang terpilih, wal ulama'il abrar, dan ulama-ulama yang baik, fa'ala dzalika, dia lakukan hal yang sama, mengucapkan radhiyallahu an. Kita sebut kita tulis nih Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Loh, itu kan sebutan untuk sahabat, Ustaz. Kenapa dipakai ke ulama? Boleh pakai ke ulama. Dalilnya baca surat Al-Bayyinah ayat 7-8. Coba buka ayatnya. Coba lihat ayat ke-7-nya. Apa kata Allah? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka termasuk sebagai orang makhluk yang terbaik. Teks hadisnya memang teks ayatnya memang cerita tentang sahabat Nabi, karena ayat ini turunnya di Madinah. Cerita tentang orang musyrik di Madinah dan ahlul kitab Madinah, Yahudi. Maka orang yang di Madinah itu ya sahabat Nabi. Memang konteksnya ceritanya tentang sahabat Nabi, tapi tidak terbatas kepada sahabat Nabi. Mana dalilnya? Lihat ayat 8. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan bagi mereka, Allah berikan surga Aden. Surga Aden itu bukan cuma diberikan kepada sahabat Nabi. Semua umat Nabi punya kemungkinan untuk masuk surga Aden. Bukan hanya sahabat Nabi aja. Benar ayatnya bercerita tentang sahabat Nabi. Kenapa konteksnya dipakai sahabat Nabi? Karena generasi terbaik, supaya kita contoh. Generasi terbaik. Tapi bukan berarti kita nggak bisa masuk ke dalam kelompok yang baik tadi itu. Kita bisa juga masuk. Makanya tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yang di bawah surga Aden itu ada sungai yang mengalir, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ditutup kalimat umumnya, menunjukkan bukan hanya sahabat saja. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah bagi orang yang takut pada siapapun yang takut kepada Tuhannya. Kalimat liman itu menunjukkan bahasa tunggal. Karena khasyat itu menunjukkan tunggal. Lah tadi radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, banyak. Kenapa tiba-tiba dilaihi ke tunggal? Artinya setiap orang dimungkinkan untuk jadi radhiyallahu anhum. Jadi boleh menyebut ulama dengan radhiyallahu anhu untuk satu orang, radhiyallahu anhuma untuk dua orang, radhiyallahu anhum untuk banyak orang. Boleh. Jadi nggak mesti harus sahabat, meskipun identiknya dengan sahabat. Kenapa identik dengan sahabat? Karena konteks ayat bicara tentang sahabat Rasulullah. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan. Karena ada yang mengatakan radhiyallahu anhu ini hanya milik sahabat saja. Jadi nggak boleh dipakai pada ulama. Nah ini bantahannya. Dan banyak ulama yang nulis tentang ulama itu pakai radhiyallahu anhu itu banyak. Kita lanjutkan. Au kataba, atau dia menulis rahmatullahi alaih, rahmat Allah atasnya. Nah, boleh tulis. Kita sebut Imam Nawawi rahmatullahi alaih, rahmat Allah atasnya. Atau ditulisnya dengan bukan rahmatullah tapi rahimahullah. Rahimahullah itu artinya semoga Allah telah merahmatinya, karena beliau telah meninggal dunia. Tapi kalau yang masih hidup jangan pakai rahimahullah. Pakainya yarhamuhumullah. Yarhamuhullah, yarhamuhullah. Semoga Allah akan menurunkan rahmatnya, karena beliau masih hidup kan? Atau bukan cuma akan, tapi sedang menurunkan rahmat karena beliau masih hidup. Tapi kalau yang sudah meninggal kita pakai rahimahullah, makanya disebut almarhum. Almarhum yang dapat rahmat Allah. Nah, kenapa pakai rahimah? Karena rahimah itu lafadznya past tense. Kalau yarhamu lafadznya present. Nah, itu bedanya. Jadi yang sudah meninggal kita pakai rahimahullah. Nah, jangan panggil nanti misalkan Buya Yahya rahimahullah. Beliau masih hidup. Makanya yarhamuhullah. Kita sebut misalkan Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, kita sebutkan yarhamuhul, atau
Kalau pakai yang lebih umum, bisa pakai yang kepada yang hidup, atau bisa juga pakai kepada yang meninggal dunia, pakai sirah kata benda, jangan kata kerja. Rahmatullahi alaih. Nah, itu kan boleh pakai yang meninggal, boleh pakai juga untuk yang karena dua-duanya butuh kan. Lanjut. Wala siyama, dan apalagi al-a'immatul a'lam. Para a'immatul a'lam, a'immah imam-imam. Al-a'lam yang alim. Kan al-a'lam itu dari kata allamah, alim. Wal wahudatul Islam, dan juga para dai atau orang-orang yang memberi petunjuk kepada Islam. Nah, boleh dipakai. Mereka harus dapat. Misal kita sebut para ulama-ulama kita, kalau apalagi memang besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, ataupun ulama-ulama di bawah mereka, ya. Atau ulama-ulama yang singkat mereka yang mazhabnya juga sudah nggak ada lagi sekarang. Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, pakai dengan kalimat radhiyallahu anhu atau rahmatullahi alaih. Ustaz, saya lupa misalkan nulisnya atau kelewat. Dosakah saya? Tidak. Tapi itu doa. Ingat, itu doa. Setiap mendoa orang yang alim, doa itu sebenarnya balik ke kita. Sama seperti kita selawat ke Nabi, selawat itu balik ke kita. Doa ke orang alim pun itu bisa sampai ke kita. Kenapa? Sesuatu yang diharapkan kepada makhluk yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai makhluk yang mencintai makhluk Allah. Itu retorika agama itu begitu. Allah mencintai hamba yang mencintai hambanya yang dicintai Allah. Saya ulangi. Allah mencintai hamba yang mencintai hamba yang dicintai Allah. Banyak betul kata cinta, Ustaz. Memang saya suka cinta-cintaan. Cinta-cinta dalam makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Itu maknanya. Kita lanjutkan. Wa yaktubu kulla hada, dia menulis semua ini yang kepada Allah Taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat radhiyallahu anhu, kepada ulama rahmatullah alaih, salah satunya ya. Ditulis semua ini, wa illam yakun maktuban, walaupun belum ditulis. Fil asli, pada asal itu pada buku asal, alladzi yunqilu minhu, yang dia pindahkan isinya. Nah, misalkan di sini kan ada beberapa kali itu kan, Al-Khatib Al-Baghdadi tidak ditulis di buku ini. Rahmatullahi alaihi rahimahullah. Nah, ketika teman-teman nulis tuh, teman-teman nulis. Nah, itu yang saya katakan tidak dosa, tetapi bagi yang aware, bagi yang perhatian, dia akan nulis sendiri untuk mendapat kelebihan itu. Jadi tidak kita salahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya karena pada bagian-bagian mungkin tidak menulis. Dan banyak ulama yang begitu. Misalkan tidak semua Allah ditulis Allah. Misalkan ya ba'atsullahu rasulahu. Begitu aja kalimatnya. Allah mengutus rasulnya. Allahnya tidak ada ta'ala, rasulnya tidak ada sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pembahasannya saat itu lagi ingin ngerucut ke, kalau terlalu tulis ya ba'atsullahu subhanahu wa ta'ala rasulahu sallallahu, panjang betul, takut hilang kalimatnya. Jadi nanti orang yang membaca buku itu jadi fokus, karena itu panjang-panjang sekali kalimatnya. Terkadang mereka ingin supaya kalimat itu diperhatikan. Nah, itu husnudzon kita yang membaca kitab. Ketika para ulama tidak menyebutkannya. Nah, kita sendiri bagaimana ketika menyalin? Tulis. Sama? Itu yang dimaksud oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fa inna hadza, maka sesungguhnya yang ini laisa riwayatan, bukan riwayat. Bukan riwayat itu bukan hadis. Wa innama, dan sesungguhnya huwa, dia doaun, doa. Ketika kita katakan rahmatullahi alaihi, itu maknanya ya Allah turunkanlah rahmatmu kepada hambamu yang mulia ini. Nah, pada saat doa itu didengar oleh Allah, ada hadis, saya lupa redaksi hadisnya, itu nanti boleh dicari di Sahih Muslim. Jadi ada doa yang paling, salah satu doa yang paling dicintai oleh Allah, itu kita ngedoain seorang hamba Allah, yang hamba yang kita doain itu nggak tahu kalau kita ngedoakan dia. Misalkan kita lewat tuh ada pengemis misalkan di samping jalan, ya Allah, janganlah kehinaan yang dipandang oleh makhlukmu di dunia ini menyebabkan dia hina di sampingmu, ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Dan kita doakan kan ke pengemis tadi itu. Doa itu nggak tahu pengemis tadi itu kita doa begitu. Para malaikat akan menyahut langsung doa kita. Ya Allah, berikan juga kepada yang mendoakan ya Allah. Disahut langsung oleh malaikat.
Ya Allah, yang ngedoain tadi ya Allah, kami juga mendoakan. Jadi kita ngedoain yang mengemis, para malaikat ngedoain ke kita dengan doa kita. Jadi ketika kita mengucapkan rahmatullahi alaih, ya Allah beri rahmat kepada ulamamu ini. Siapa tahu doa itu didengar malaikat, diaminkan oleh malaikat. Malaikat pun berkata, ya Allah, dia juga ya Allah dapat rahmatnya ya Allah. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh Ki Haji Hashim Asy'ari sebagai doa. Bisa dipahami? Sepaham maksud saya? Nah, jadi jangan, kalau tadi kan disebut walaupun harus berulang-ulang. Nggak apa-apa, doa mah harus diulang-ulang. Makan aja diulang-ulang nggak bisa sekali. Masa doanya cukup sekali seumur hidup? Ya Allah ampuni aku, udah cukup seumur hidup. Udah makan sekali. Ini habis ini kasih 1 poin yang mau makan lagi. Besok pagi teriak langsung. Telepon ke pasar minggu, Ustaz, boleh Ustaz makan lagi. Ya. Nah, jadi begitu. Paham? Wayam bagi, dan seharusnya lil qari, bagi yang membaca, ya, bagi kita yang membaca buku, ayyaqra, untuk membaca kullama dzakar, kullama dzukir, setiap yang disebutkan. Jadi apa yang ditulis itu kita baca. Kalau ditulis di sini sallallahu alaihi wasallam, kita baca sallallahu alaihi wasallamnya, jangan nggak dibaca. Kayak tadi kan ada kalimat sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya kan? Yang sebelah kanan itu kan ada. Jangan dilompat. Ya ba'atsullahu nabiyya ila Makkah, padahal ada tulisannya tuh sallallahu alaihi wasallam. Kita sengaja lompat. Jangan ditulis, ya baca. Jadi kalau kita baca semuanya yang ditulis itu baca. Tapi kalau titik jangan dibaca. Ini yang berhubungan dengan laqab tadi, apa namanya, doa tadi. Ini apalagi untuk para ulama-ulama yang alim dan para penyeru kepada Islam, titik dibaca titiknya. Jangan, itu mah nggak usah dibaca. Masuk, kalau telegram entahlah. Nah, ini yang dimaksud yang di sini itu dibaca semua yang disebutkan, yang tadi itu ta'ala dibaca ta'ala. Jadi kalau nanti tiba-tiba ketemu Ustaz, masih ada Ustaz yang nulis salam sallallahu alaihi wasallam disingkat salam, bagaimana? Bacanya jangan salam. Bacanya lengkap sallallahu alaihi wasallam. Bisa pahami kira-kira? Kita lanjutkan. Wa illam yakun madhkuran, walaupun tidak disebutkan. Misalkan nabi ya, disebut di sini nabi, tidak ditulis, kita baca sendiri. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali misalkan keinginan kita sama dengan keinginan penulis. Ini kalau dibaca begini nanti fokusnya ke sallallahu alaihi wasallam, bukan ke makna itu, takut membuat fokus orang yang belajar itu hilang. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi selama tidak membuat fokus, maka ketika kita sebut nama Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Ya. Allah bisa karena bisa, insyaallah. Nah, sedikit lagi saya selesaikan, disimpan aja dulu. Sedikit lagi. Baru 2 baris lagi. Fil asli alladhi yaqra'u minhu, walaupun tidak disebutkan pada asal yang dia baca itu. Ya, maksudnya di kitab ini misalkan nggak ditulis ya. Nah, tapi tetap dalam bacaannya kita baca. Wala yas'amu, dan tidak boleh merasa bosan. Min takarruri dzalika, dengan pengulangan yang demikian itu. Walaupun berulang-ulang nggak boleh bosan, karena itu doa. Makan aja nggak bosan. Umur saya sudah 40 tahun. Belum bosan saya makan sampai hari ini. Iya. Serius. Tadi makan lagi saya. Begitu makan tuh enak juga makan. Kepikir makannya. Saya nggak kepikir bosannya. Padahal udah 40 tahun saya makan. Padahal di mana-mana orang kalau udah kebanyakan itu bosan. Tapi saya nggak bosan tadi makannya, belahap betul saya makan. Nggak bosan saya. Apalagi doa, itu maksud saya loh. Maksud saya ke sana. Apalagi doa. Wala yas'amu min takarruri dzalika, janganlah bosan walaupun itu berulang-ulang. Fa inna hadza, maka sesungguhnya yang demikian ini khairan aziman, ada kebaikan yang sangat besar, wa fadlan jasiman, dan karunia yang maha luas. Ya, jadi ada kebaikan, namanya doa pasti ada kebaikan. Coba bayangkan kalau kita mengatakan tadi, niat kita memang untuk mendoakan para ulama tadi, dijawab oleh malaikat, didengar. Allah tahu hati kita. Walaupun kita mungkin kadang-kadang nggak tahu hati kita sendiri. Kan banyak kejadian sama laki-laki yang lagi minang perempuan misalkan mau menikahi. Kamu belum sayang sama dia. Tarik nafas itu tengah-tengah itu. Itu tengah-tengah itu.
Kalau dibilang nggak sayang takut nggak jadi nikah. Dibilang sayang dia masih suka sama orang lain. Ya kan? Akhirnya haji mumpung. Itu kan dia kan nggak tahu hatinya sendiri itu sebenarnya mau kemana. Iya kan? Tapi Allah tahu hati dia. Allah lebih tahu dari hati dia. Coba bayangkan pada saat dia mengatakan begitu, ya, terbersit sedikit dan Allah mengingat itu sebagai keikhlasan. Lalu perintahkan kepada malaikat, itu hambaku ikhlas. Para malaikat pun dia berdoa kepada ya Allah, karena dia doakan kepada hambamu yang mulia, kepada hambamu yang baik, maka tolong ya Allah kami mohon supaya hal yang sama engkau berikan kepada dia. Doa malaikat itu enggak doa makhluk yang tak pernah dosa. Jadi ijabahnya besar, makbulnya gede, nggak kayak kita doa setahun 2 tahun nggak dijabah. Kan banyak begitu. Ya bukan berarti nggak dijabah berarti semuanya karena doa kita nggak nyampe, bisa juga karena ujian, bisa juga. Tapi kan ada juga yang model memang nggak diterima oleh Allah, ya kan? Udah capek berbuih mulut kita berdoa tak juga diterima oleh Allah. Ya, yang ada buihnya aja kelihatan. Itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi wala yas'amu min takarruri dzalika, jangan pernah merasa bosan kalau ngulang-ngulang. Allah bisa karena biasa. Bayangkan kita nyebut misalkan nama Rasulullah misalkan, atau nama ulama 100 kali, dapat keucap 10-20 kali kan lumayan. Ya, daripada 1 kali. Kan udah banyak itu 20. Apalagi kalau semuanya. Walaupun kita tidak mengharamkan bagi yang tidak mengucapkan, cuma kita ingin belajar adab kan, mau kita tingkatkan. Nah, walaupun mungkin nggak semuanya kita sebut, misalkan Imam Syafi'i nggak semuanya kita sebut rahimahullah, nyebut 4 kali dapat sekali, alhamdulillah. Daripada kemarin-kemarin nggak dapat sama sekali karena belum belajar. Nah, jadi begitu, itu harapannya ke sana itu. Syukur-syukur nanti bertambah usia, bertambah ilmu, makin bertambah halim insyaallah. Tammal kitabu, lengkaplah, sempurnalah kitab ini, al-mausum, yang diberi nama biadabil alim wal muta'allim, dengan adab-adab orang yang alim dan orang yang menuntut ilmu. Wa wafaqal faragh, dan selesai penulisannya, min jam'ihi, daripada dikumpulkan ini, sabihata, pagi hari yaumil ahad, hari ahad, itsnaini wa ishrina, 22 Jumadi Tsaniyah, Jumadi akhir, bulan ke-6 dari Hijriyah, sanata alfin, tahun 1300, 343, min hijrati sayyidil mursalin, dari hijrah sayyidil mursalin, penghulunya para rasul, sayyidina, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi ajma'in, dan juga pada para keluarganya, sahabatnya semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Wa ilaihil marji'u wal ma'abu, dan kepada Allah lah tempat kembali. Tamat. Jadi selesai, mungkin boleh dicatat oleh teman-teman, selesai dikumpulkan kitab ini oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, itu pada pagi hari Ahad. Kamu ditulis silakan. Biar tahu, ini kan udah belajar, sudah selesai, jangan sampai tidak tahu. Selesai pada pagi hari Ahad, tanggal 22 Jumadil Akhir, bulan ke-6 ya. Atau disebut juga dengan Jumadil Akhirah, Jumadil Tsaniyah, atau disebut dengan Jumadil Akhirah. Tahun 1343 Hijriah. 1300, sekarang 1440, 100, nah dicatatlah itu. Berarti saya menamatkan belajarnya setelah 100 tahun buku ini ditulis. Nah, tulislah. Biar jadi ini. Jadi dibaca nanti oleh anak-anak. Oh, dulu kakekku ternyata baca kitab ini tamat. 100 tahun saya tulis. Saya ternyata sekarang 151 tahun. Beda 50 tahun dibaca anak cucu. Kenapa? Saya terima buku kakek saya. Ayah dari nenek saya. Kitab Marah Labidnya Syekh Muhammad Kiai Haji Muhammad Nawil Bantani, kitab tafsir.
itu apa namanya, sampulnya udah hancur. Kitabnya alhamdulillah masih utuh, tapi saya nggak tahu nih karena di Aceh. Udah hancur. Beliau tulis, kitab ini milik Abdul Muttalib. Kitab ini milik Abdul Muttalib, Al-Fakir Abdul Muttalib. Yang fakir Abdul Muttalib beliau tulis. Beliau tulis tanggalnya di situ. Saya lihat, nanti beliau nulis ini tanggal itu. Sekarang setelah sekian tahun, saya baru baca kitab itu. Karena kitab itu diwariskan ke saya. Karena di keluarga saya yang paling jauh nuntut ilmu ya saya lah. Nah, dikasih ke saya. Nah, dia punya dari cucu-cucu nenek saya ya. Nah, semuanya. Nah, jadi itu nanti akan terjadi ke teman-teman. Itu akan jadi sejarah. Nah, catatan sejarah. Nah, ditulis. Pagi hari Ahad selesai dikumpulkan kitab ini 22 Jumadil Tsaniyah tahun 1343 Hijriah. Apa namanya? Masehinya berapa? Nah, nanti coba dicari ya. Coba dicari sendiri berapa Masehinya untuk tanggal ini ya. Tanggal 22 Jumadil Tsaniyah tahun 1343. Wallahu a'lam, saya kira sudah selesai. Udah setengah jam lewat nih. Dari 12 ke 12.30. Teman-teman semuanya, kita sudah menyelesaikan kitab ini. Ya, tolong diaminkan. Ya Allah, semoga kita diberkahi keilmuan. Semoga ya Allah kami menjadi orang-orang yang Engkau berkahi dengan ilmu. Engkau beri kami pemahaman terhadap ilmu agama. Dan jadilah kami orang-orang yang mengikuti daripada ulama-ulama kami yang telah menjalankan apa yang telah dibebankan oleh Nabi kami kepada mereka. Allahumma ftah lana ilmak wa zidhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman rafa'ta darajatahu minal ladhina amanu wal ladhina utul ilma darajat. Ya Allah, angkat derajat kami ya Allah sebagaimana janjimu dalam Al-Quran, termasuk dari orang-orang yang Engkau angkat derajatnya dari kalangan orang yang beriman dan orang berilmu beberapa derajat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Teman-teman semuanya, kita sudah khatam kitab ini. Yang belum dapat kitab tolong dibawa pulang, jadikan ini bukan kenang-kenangan karena ini bukan souvenir. Ini jalan ke kebaikan. Jalan kebaikan akan selalu dibawa ke alam akhirat, disimpan dengan baik. Ini warisan terbaik ke anak cucu, disimpan terbaik. Nanti suatu hari teman-teman wariskan ini kepada anak cucu. Yang belum ada kitab, kalau masih ada silakan diambil, dibawa pulang ya. Jadi saya kira begitu dari saya malam ini. Semoga, saya berharap bacaan kitab ini yang sudah kita khatam berapa lama? 1 tahun? Dari tanggal 3 Desember 2020. 3 Desember 2000? 2 tahun. 2 tahun sudah. Hampir 2 tahun. Kita belajar kitab yang halamannya cuma 100. Dan insya Allah 2 minggu lagi khusus malam Jumat kita akan ganti kitab. Nah, jadi mohon teman-teman datang untuk ngambil kitabnya. Jadi nanti kita cari kitabnya, kita beli ya. Nanti dibawa pulang, tapi setiap ngaji wajib bawa. Yang nggak bawa akan kena hukuman membersihkan tempat pengajian sampai bersih. Jadi kitabnya kita kasih, bawa pulang. Setiap ngaji kalau nggak bawa, kebersihan urusan dia. Yang lain duduk-duduk saja. Jadi harus kita buat begitu supaya kecintaan ilmunya harus kuat. Jadi mulai dengan keterpaksaan, karena Allah juga tak paksain kita kan, iqtida namanya. Dipaksa juga. Tapi kan gara-gara dipaksa suruh sholat, akhirnya lama-lama jadi butuh pada sholat. Jadi memang kadang-kadang tuh dibawa. Jadi seperti itu ya. Karena beberapa terakhir-terakhir ini saya lihat banyak juga yang nggak pakai kitab lagi. Entah kitabnya lupa, entah di mana. Nah, ada satu tempat malah nggak pakai kitab lagi dari kita bagi kitab. Sampai nggak ada kitab satu pun lagi. Ada satu tempat, bukan di sini. Jadi yang nggak ada kitab, nanti kita akan cari kitabnya. Tapi jangan pindah tempat dulu, kita takhiri dulu ya. Kita doa. Silakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semuanya, terima kasih. Nah, saya akhiri di sini, jangan ada pindah dulu ya. Jazakallah khairal jaza, jazakumullahu khairal jaza. Hadanallahu wa yakum ajmain, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.